Mari kita saling memaafkan. Kita teruskan menyinari rumah kita dengan sholat, bacaan-bacaan Al-Quran dan sholawat, serta menjauhkan diri dari godaan setan. Sabda Rasulullah SAW, janganlah kau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, karena sungguhnya setan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 di tahun kedua ini, mari kita istiqomah melaksanakan himbauan pemerintah untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih melalui gerakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Juga makan dengan makanan yang bergizi agar kita tetap beraktivitas dalam belajar, bekerja, dan beribadah. Akhir-akhir ini kita juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah atau bencana, apapun bentuknya. Sesungguhnya pandemi, musibah atau bencana apapun itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menuntut bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah. Takdir di sini sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dengan demikian, sebagai hamba Allah, kita wajib memohon kepadanya dan berusaha untuk menyikapi semuanya dengan penuh kesabaran agar Allah segera merubahnya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimahullah, di pagi hari ini lantunan takbir, tahlil dan tahmid yang membahana di seluruh masjid di dunia ini menggetarkan relung-relung hati kita, bahkan mengiringi desak nafas dan detak jantung kita, mengagungkan asmanya demi temu kisah bulan suci Ramadan dengan penuh haru bahkan duka, dan menyambut Idul Fitri sebagai kemenangan dengan penuh sukacita. Kita berbahagia selain karena kemenangan diri dalam mengendalikan hawa nafsu, juga karena Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menjalankan puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah saat tiba waktu berbuka. Yang kedua, saat berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyaksikan pahala dari puasa yang dilakukannya. Ungkapan bahagia dapat dilakukan dengan bersyukur dalam hati atau juga melalui ucapan dan doa. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, "Rawaina fil mahamil yati fil isnadi Hasan Al-Jubairi ibni Nufail qala, kana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza
idza taqu yauma idzi yakunu ba'duhum li ba'din. Taqabbalallahu minna wa minka. Kami mendapatkan riwayat dari kitab Al-Muhammadiyah dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair. Beliau berkata, menjadi kebiasaan para sahabat Nabi jika sebagian mereka berjumpa dengan yang lain pada saat hari raya, maka sebagian mereka mengucapkan doa kepada sebagian yang lain. Taqabbalallahu minna wa minka, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita. Sedangkan rasa haru dan duka menyelinap di hati karena bulan agung penuh rahmah dan maghfirah. Allah itu telah meninggalkan kita dan belum tentu kita bertemu lagi di tahun berikutnya. Saat bulan Ramadan pergi, maka setan-setan yang tadinya dikerangkeng akan menghirup udara bebas, kembali menyesatkan manusia dan berupaya menjerumuskannya dalam siksa neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 82 dan 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hambamu yang memurnikan ibadah hanya kepadamu di antara mereka. Rasulullah SAW juga telah memperingatkan kita pada abadi setan untuk menyesatkan manusia. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpegang teguhlah kalian dengan kalimat tahlil dan istighfar. Perbanyaklah membaca keduanya. Sesungguhnya iblis memproklamirkan atau rusak manusia dengan melakukan bermacam-macam dosa. Ketika manusia menyerang balik kepadaku dengan baca tahlil dan istighfar, maka balas aku, rusak mereka dengan hawa nafsu. Mereka merasa bahwa dirinya adalah orang-orang sudah mendapat hidayah dan tidak perlu lagi beristighfar. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Oleh karena itu, Idul Fitri merupakan momentum penguatan posisi diri di jalan Allah, sekaligus momentum peningkatan kewaspadaan dari bujuk rayu setan dalam menyesatkan manusia. Bentengi diri dengan iman dan takwa, bekali dengan ilmu, karena itu akan menerangi dan menyelamatkan jalan kehidupan dari ranjau-ranjau setan yang disebarkan melalui penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Antara lain yang pertama, cinta dunia. Penyakit ini menganggap harta benda adalah segalanya dan kesenangan dunia sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Akhirnya hari-hari dalam hidupnya justru dikendalikan dunia, dibebani dunia, dan akhiratnya jadi terlupakan. Naudzubillahi min dzalik. Itulah ranjau setan yang menjadi pangkal kemunduran umat Islam. Sebagaimana peringatan Rasulullah SAW, akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan kamu, ibarat orang-orang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya, apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit, wahai Rasulullah? Dijawab oleh beliau, bukan. Bahkan sebenarnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan jiwa ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut akan mati. Cinta dunia dapat membuat seorang mudah lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap remeh ibadah dan syariat-syariat Islam. Untuk itu waspadalah, sebab penyakit ini juga berpotensi menjadikan komplikasi penyakit hati lainnya, seperti sifat rakus, tamak, bangga, angkuh,
angkuh, sombong dan lain sebagainya. Yang kedua,